hari ini cerah ya, tapi masih pandemi COVID. Tapi kita sekarang mau ngopi-ngopi dan juga mau ketemuan nih ya sama alumni kan, bener ya? Sama alumni yang udah sukses. Katanya si beliau S2 di mana sih? Katanya sih di London ya. London, tahu kan London? Apa tuh? Lagunya Sangcuter. Oke, jadi kita hari ini mau ngopi-ngopi dan sekalian janjian juga sama salah satu alumni UNBI yang udah sukses. Kita mau ngobrol-ngobrol banyak di sana tentang hidupnya beliau ya. Kita mau ngopinya di mana, Cun? Kita ngopinya di switch.id cafe. Nah, itu. Yang Jadi lokasinya itu di BLK Cianjur. Nah, itu katanya salah satu tempat favoritnya anak-anak muda Cianjur buat ngopi-ngopi di sana Buat gitu. nongkrong Iya. sama temen-temennya. Oke, betul. Ngopi, makan, dan lain-lain. Oke, dan kebetulan beliaunya udah di sana, jadi kita sekarang lagi menuju ke sana juga. Sampai jumpa. Nah, tadi kan please belum. Belajar keislaman dengan seru di Podcast Trend, podcast pesantren. Podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Kamu bisa dengerin kajiannya di Spotify, YouTube, Facebook, dan Google Podcast. Nah, oke, halo semuanya. Kita sekarang udah ada di Switch Cafe. Nah, jadi kita sekarang udah pesen juga produknya ya. Ini ada 4 produk yang kita pesen yang katanya bestseller ya. Nah, ini ya kebetulan ada ownernya juga nih. Boleh perkenalkan dong, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fauji. Kalau orang panggil mungkin Cianjur lebih ke Pau gitu ya. Oke, Pau. Ya mungkin saya mewakili daripada tim owner Switch ini sendiri. Nah, mungkin di sini ada 4 produk ya yang memang unggulan di Switch dan mungkin nggak ada di coffee shop lain. Salah satunya mungkin yang paling best seller itu ada Switch Signature, ada Hojika. Kalau ini kan base-nya kopi, ini base-nya non kopi Hojika, sama ini juga yang dua lagi Kecombrang sama Spirit Skyfall. Itu base-nya non kopi juga. Oke. Ya, jadi ini ada 4 produk bestsellernya dari Best seller dari Switch ini sendiri. Oke, nah kebetulan di sini juga udah ada alumni yang tadi kita obrolin di mobil ya. Ada Pak Irfan. Halo Pak Irfan. Waalaikumsalam. Nah, oke, jadi kita langsung cobain aja ya produknya dari sini. Pak Irfan suka yang mana nih dari 4 produk ini? Saya mau coba yang kopi. Kopi susu. Dibilang ini yang menarik. Oke, siap ya. Yang membedakan. Yang menarik. Oke, siap. Boleh Pak Irfan langsung dicoba aja. Saya coba juga ya. Siap, boleh. Lanjut. Cobain ya. Boleh. Silakan. Cobain. Ini apa? Ini Hojika ya, Hojika. ini apa? Ini Spirit Skyfall, basicnya dari premium tea. Oh gitu. Oke. Jadi saya penulis. Saya nulis sejak tahun 2005, tapi buku pertama terbit 2009. Sampai tahun ini saya udah menulis lebih kurang 10 buku dan tahun ini sedang mempersiapkan 2 buku lain. Kemudian sebagai penulis saya juga pernah dapat Nugra Jasa Dharma Pustaloka dari Perpustakaan Nasional untuk novel kedua saya. Nah, selain nulis, saya juga adalah dosen di Universitas Putra Indonesia. Saya ngajar sejak 2017, persis setelah pulang kuliah di London. Ngajar mulai dari metodologi penelitian, kemudian ekonomi internasional, pemasaran global, riset operasional gitu. Jadi beberapa mata kuliah yang di prodi manajemen. Walaupun sempat juga ngajar di sastra, ngajar dasar filsafat. Selain itu, saya juga adalah podcaster. Saya punya program podcast namanya Podcast Trend. Isinya tentang kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Pengalaman di podcast sebetulnya dulunya sempat jadi salah satu narasumber di program podcast Irfan dan Irfan. Bisa dilihat di Inspigo. Kemudian saya bikin program sendiri yang bisa dicek di Spotify, kemudian di YouTube, di Facebook juga ada. Itu sih paling profil saya sebagai penulis, sebagai dosen, dan sebagai podcaster. Belajar keislaman dengan seru di Podcast Trend,
podcast pesantren. Podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Kamu bisa dengerin kajiannya di Spotify, YouTube, Facebook, dan Google Podcast. Jadi dulu saya S1 di UNPI 2006 ngambil jurusan manajemen. Kemudian saya lulus 2010 dengan predikat cum laude. Tapi setelah lulus itu saya ada jeda waktu sekitar 5 tahun nggak sekolah. Jadi waktu itu saya bisnis dulu, saya nulis dulu. Tapi nulis juga ternyata nggak terlalu berhasil banget. Bisnis juga beberapa kali gagal terus. Nah, sehingga kemudian ketika 2015 saya kepikiran pengen lanjut sekolah lagi karena ngerasa bahwa ada sebagian passion gitu di diri saya itu untuk ngajar. Akhirnya 2015 saya putuskan untuk memulai proses mencari beasiswa, kemudian memulai proses untuk bisa dapat kursi di kampus manapun deh, yang penting di luar negeri gitu. Akhirnya 2015 mulai belajar lagi bahasa Inggris, ke kampung Inggris di Pare, kemudian selama sebulan simulasi IELTS secara disiplin ketat gitu di rumah, hingga IELTS-nya dapat, kemudian percobaan apply LPDP juga alhamdulillah dapat, kemudian apply juga ke kampus. Awalnya sih di kampusnya itu di Leeds University ngambil creative writing karena saya penulis, tapi ditolak mentah-mentah tanpa alasan yang jelas. Tapi untungnya itu setelah ditolak oleh Leeds, saya apply lagi ke UCL, ke Institute of Education-nya di sana, yang secara ranking justru malah lebih bagus. Terus kemudian saya ngambil Philosophy of Education karena saya mengelola program sanlat di pesantren, dan salah satu pertanyaan menggelisahkan yang ingin saya jawab itu adalah sebetulnya pendidikan Islam yang tepat itu seperti apa. Dan untuk menemukan jawabannya saya pikir saya harus mengambil jalan yang agak berbeda dengan orang-orang pesantren pada umumnya. Saya pengen nyari sudut pandang yang di luar pesantren untuk tahu pesantren itu seperti apa. Makanya kemudian saya ngambil Philosophy of Education. Selanjutnya nih Pak. Favorit ya? Oke, kalau matkul favorit sebetulnya yang pertama itu ilmu budaya dasar, karena ngobrolin soal manusia dan kebudayaannya gitu. Terus saya juga suka ekonomi internasional, walaupun itu adalah mata kuliah yang paling susah untuk dimengerti pada saat itu. Dan paling satu lagi medlit sih, metodologi penelitian, karena sebagai penulis saya senang sekali nyari tahu sesuatu, dan medlit itu ngajarin metode untuk menemukan jawaban atas apa yang mau kita cari dan mau kita tuliskan. Belajar keislaman dengan seru di Podcast Trend, podcast pesantren. Podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Kamu bisa dengerin kajiannya di Spotify, YouTube, Facebook, dan Google Podcast. Kalau waktu kuliah, cita-citanya pengen jadi penulis dan pengen jadi entrepreneur, karena ya belajar manajemen, belajar bisnis, pengen punya usaha gitu. Jadi ya itu cita-citanya pengen jadi penulis dan entrepreneur. Alhamdulillah sih yang satu udah kesampaian, yang satu lagi belum. Oke, next Pak nih. Motivasi Bapak. Kalau motivasinya sih sebetulnya pengen, dalam tanda kutip, pengen balas dendam gitu dengan keadaan. Karena pada saat itu ya istilahnya sebagai penulis juga nggak kelihatan menjanjikan dalam karir. Bisnis ya gagal terus gitu. Kemudian saya merasa kuliah juga nggak puas waktu S1, sehingga saya merasa pengen membuktikan atau pengen membalas pada situasi itu. Saya pengen membuktikan bahwa saya bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih baik daripada itu. Saya bisa mencapai apa yang saya inginkan, dan saya bisa
motivasi lainnya adalah karena 25 tahun lebih saya nggak pernah kemana-mana gitu, kayak nyaris di Cianjur terus, paling kayak keluar kota cuman sebentar. Jadi saya pengen kuliah sejauh mungkin, kalau perlu ke luar negeri. Jadi kayak pengen membuktikan itu, pengen membalas dendam pada diri saya sendiri. Makanya kemudian saya ngotot pengen kuliah di sana dengan apapun cara yang bisa dilakukan. Terus yang kedua juga pengen menemukan misi sih, karena waktu 25 tahun nulis gagal, bisnis gagal, nggak jelas pokoknya ketika teman-teman yang lain udah hidup bahagia selama-lamanya gitu ya, udah berkeluarga, udah punya pekerjaan yang layak. Saya pada lulusan kayak saya lulus cum laude tapi kok nggak jelas kayak gini gitu hidupnya. Jadi pengen menemukan arah tujuan, pengen menemukan misi, sehingga kemudian kayak prosesnya panjang. Saya melakukan triado dulu 40 hari untuk nyari jawaban, sampai jawaban itu ketemu bahwa saya harus kuliah di luar negeri, dan akhirnya ya saya melakukan itu untuk proses mencari misi. Apakah misinya udah ketemu? Sebagian jawabannya adalah iya, tapi sebagian lagi masih juga saya cari, karena saya meyakini bahwa hidup adalah proses perjalanan untuk senantiasa menentukan dan untuk menuju terus-menerus gitu. Tipsnya pertama sih ngelihat bahwa kita ini adalah warga global gitu ya, sehingga kemudian nggak bisa kita hanya melihat bahwa yang akan menjadi pesaing kita hanya warga Cianjur atau hanya warga Unpi saja. Kita harus melihat diri kita sebagai warga global, sehingga kita harus meningkatkan kompetensi kita dengan apapun caranya, mau di dalam maupun di luar kampus, dengan standar-standar persaingan global. Nah, setelah itu kemudian kita juga harus menemukan kekuatan kita apa, kemudian dengan penemuan kekuatan itu kita bisa mengoptimalisasi kekuatan yang kita miliki sehingga bisa menjadi sesuatu yang berguna. Kalau di Jepang itu Belajar keislaman dengan seru di Podcast Trend, podcast pesantren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Kamu bisa dengerin kajiannya di Spotify, YouTube, Facebook, dan Google Podcast. Ada konsep namanya Ikigai. Jadi Ikigai itu kalau kita pengen bahagia, kita harus nyari titik tengah di antara 4 hal. Apa yang kita sukai, apa yang kita mampu lakukan, apa yang kemampuan kita yang bisa dibayar, dan apa yang bisa bermanfaat orang lain. Nah, kalau apa yang kita sukai adalah apa yang kita mampu lakukan dan apa yang membuat kita dibayar dan itu bermanfaat bagi orang lain, maka itu akan membantu kita menemukan kebahagiaan. Dan saya pikir menemukan 4 hal itu adalah salah satu cara untuk membuat kita bisa konsisten, bisa punya daya tahan yang kuat untuk mengejar apapun yang ingin kita kejar. Ya, kalau pesan untuk teman-teman di Unpi, menurut saya jangan menyerah dengan keadaan, jangan membatasi proses belajar dengan apa yang dipelajari di bangku kuliah, karena tentu saja tidak akan lengkap, tidak akan cukup. Terus kemudian kalau mempunyai hobi atau passion, silahkan dikejar. Ruang untuk belajar sekarang sangat terbuka lebar, tinggal kita mau atau enggak gitu. Nah, terakhir juga untuk punya visi yang jauh ke depan, sehingga dengan visi yang jauh ke depan itu kita bisa memetakan apa yang mesti kita lakukan agar visi yang kita inginkan itu tercapai, apapun visinya. Terakhir nih Pak, harapan untuk Unpi ke depannya. Harapan untuk Unpi, semoga Unpi menjadi ruang semoga Unpi menjadi ekosistem pendidikan yang konstruktif, yang bisa mendorong terciptanya tradisi keilmuan, tradisi penelitian, dan tradisi pengabdian kepada masyarakat. Semoga Unpi menjadi tempat di mana pembelajaran seumur hidup bisa terstimulus, dan mahasiswa bisa mengeksplorasi kreativitas dan potensi-potensi mereka yang mungkin belum tergali secara optimal dan mungkin tidak akan tergali dengan hanya belajar mata kuliah di kelas